Bukan lagi rahasia bahwa area komplek perumahan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat dikenal dengan segudang cerita mistis dan mencekam yang tak asing bagi warga sekitar maupun para pemburu konten horor. Bagaimana tidak, sebuah perumahan yang dibangun sejak tahun 80-an yang diperuntukkan bagi sejumlah karyawan. Sebuah perusahaan ini kini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Hingga pastinya menjadi hunian yang nyaman bagi sosok astral yang tak jarang menampakkan diri ke warga sekitar. Tahun 82-an kalau seingat saya, 82 udah jadi. Ya awal mulanya banjir 2 meter 2012 terus jadi akhirnya terbengkalai begini Bang tempatnya kompleknya gitu. Seakan menambah kesan mistis dan angker, sebuah peristiwa kelam pernah sempat menggegerkan warga di kisaran tahun 2009. Di mana ada salah satu penghuni area perumahan tersebut tewas tergantung di salah satu pohon. Bahkan jauh sebelum perumahan ini terbengkalai. Kalau setahu saya yang bunuh diri satu itu di pojok sana itu. Ya agak gelap itu pohonnya. Tak hanya itu saja, perumahan yang memiliki lapangan yang hingga kini masih difungsikan beberapa kali oleh warga ini disinyalir terdapat sebuah mitos kuat akan bau ubi yang terbakar maupun terebus yang tak jarang terendus warga, di mana kerap dikaitkan dengan kemunculan sosok astral. Ditemani Bapak Thoyib selaku tokoh masyarakat setempat, kami pun mengunjungi beberapa lokasi yang disinyalir memiliki cerita mistis. Sini Pak, di yang ada pohon mangga ini, yang rumahnya sudah ambruk Pak. Dulu pernah kejadian ada yang gantung diri. Dulu, mungkin saya juga tahunnya sudah lupa, karena saya juga ikut evakuasi waktu itu. Mayatnya itu memang sudah bergantung di atas? Masih tergantung, hampir maghrib ketahuannya. Waktu itu masih aktif, masih ramai penghuni. Terlepas dari kenyataan pahit akan tragedi gantung diri yang pernah terjadi, Pak Thoyib mengantarkan kami ke sebuah tempat yang erat kaitannya dengan mitos yang sudah tak asing lagi bagi sebagian warga sekitar. Nah, di sini tuh ada penghuni, semua ini penguasa. Penguasa sini kadang-kadang kan bau gitu, bau ubi. Nah, di sini nih rumahnya. Dia kadang-kadang malam Jumat, malam Selasa di sini tuh baunya. Orang-orang yang sedang bermain di sini aja, sedang bermain-main olahraga lah. Gitu. Karena ini masih aktif ya Pak? Masih aktif, betul. Lapangan ini masih digunakan ya Pak? Masih digunakan. Tak cukup hanya mengetahui dari Pak Thoyib akan beberapa cerita mistis yang ada di tempat ini, kami pun tak sabar melakukan penelusuran malam nanti. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak lebih akan keangkeran dan terbengkalainya perumahan ini? Tak perlu berlama-lama, kami pun menuju tempat yang disinyalir menjadi TKP akan peristiwa gantung diri yang pernah terjadi. Waktu pertama kali ngeliat kompleknya sih kayak emang kelihatan banget kalau ini tuh komplek yang udah terbengkalai lama banget. Bahkan kan kalau dari informasi itu udah puluhan tahun ya, jadi emang udah kelihatan karena banyak banget rumah-rumah yang udah roboh, udah sisa puing-puing doang. Biasanya kalau misalnya kita ketemu, kita dapet ceritanya ya kan Iya. Anda. Gak mungkin kita ditongolin sama sosok perempuan yang masih dengan menggantung. Jadi ini sosoknya itu seolah-olah dia masih menggantung di atas itu Iya. Pasha. Ini Iya, talinya, iya talinya panjang dan ini kakinya ada di sini nih. Sini. Ini sekarang aku lagi megang kakinya. Kakinya menjuntai di sini. Dan memang benar Fasya, kalau pohon ini menjadi tempat terakhir dia menghabisi nyawanya. Tapi aku butuh cerita dari dia kan. Iya. Ya, Mungkin sosok ini kan Anda bantu untuk backup dulu ya. Frisly mencoba merasakan kilas balik peristiwa tersebut dari sosok yang ia temui. kayak jadi pemirsa, Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok wanita yang mempunyai cerita cukup tragis di sini. Sosoknya itu sebenarnya saat ini dia masih terus-terusan memberi gambaran kalau dia sedang tergantung.
dengan tali seadanya. Jadi talinya ini bukan tali seperti tarik tambang tambang, gitu ya? bukan. Justru ini tali yang lebih kecil tapi diikat berkali-kali yang memang dia beli juga dari tempat yang tidak jauh dari sini. Ini sosok ART Fasya. Kejadiannya itu di pertengahan tahun 2004 menjelang 2005. Jadi emang beliau adalah orang yang sudah dipercaya untuk ikut di keluarga ini. Rumahnya di sini. Jadi ART ini tinggal di pasangan keluarga yang bisa dibilang mereka mempunyai jabatan. Dan sosok ART ini diperkosa, diancam. Kalau sampai ini terbongkar, dia akan disakiti, keluarganya tidak akan aman. Kejadiannya menjelang sholat subuh, dia keluar dari kamar, mengendap-ngendap, dia perlahan menutup pintu, dikunci karena kamarnya itu di bagian belakang, terus dia keluar ke depan karena ini tuh bagian taman, ada kolam ikan kecil juga. Dan itu menggunakan kursi tempat makannya. Jadi di meja makan ada kursi makannya itu. Dan itu dia yang mereka bawa bawa. itu. Iya, jadi emang mereka biasanya makan di situ dan ART itu membawa salah satu kursi dari keluarga ini dipakai. Dia berdiri di atas sana, lalu dilempar beberapa kali. Talinya itu memang diikat berkali-kali sampai benar-benar kuat. Serupa tapi tak sama. Apa yang dituturkan Frisly memperkuat alasan dibalik peristiwa kelam yang dilakukan seorang ART perumahan ini yang tak lain dan bukan berkaitan dengan masalah asmara. Perempuan, entah udah hamil atau gimana, tahu-tahu gantung diri aja. Akan tetapi temuan lain mengejutkan kami, ditandai pergerakan angin yang secara seketika berada di area pepohonan bekas gantung diri ini. Ya, mungkin kan Gerak, Anda langsung ada angin di bagian situ. mungkin kan Anda boleh bantu tanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok wanita ini. Jadi sosok wanita ini Fasya, dia sempat bilang sama saya juga, dia melakukan ini juga kayak dibisikin. Jadi pada saat itu kan mentalnya lagi keganggu Down ya, banget down ya. banget. Tiba-tiba ada bisikan yang di telinga dia bilang, udah kamu selesaikan hidup kamu. Tapi dia sempat menyesal dengan melakukan hal kayak gini. Penyesalannya adalah kenapa saya mengikuti bisikan itu katanya. Tapi sebentar kan Anda, bisikan Iya. Jadi makhluk goib itu bisa membisikkan manusia untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. negatif di saat mental health-nya itu di saat down. Dan jujur kaget banget alasannya itu karena bisa dibilang tuh dihasut gitu. Jadi karena selama ini tuh kalau ke tempat-tempat yang mempunyai kisah tragis itu biasanya latar belakangnya emang karena depresi. Di sebelah sana dia bilang itu makhluk yang membisiki dia pada saat dia masih hidup. Oke. Tapi pengen coba sih ke sana. Sebentar, berarti sosok yang menghasut wanita ini berada di tempat ini juga? Betul banget, Ya, Fasya. betul banget. Di mana Kak? Sebelah sana. ya? Ya, coba kita ke sana. Coba cari kali ya Fasya. Tapi hati-hati Kananda karena di tempat ini tuh banyak sekali lubang.